Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. 안녕하세요. Tidak asing Bapak Ibu Saudara? Ya. Tidak terasa hampir 6, 7, 8 tahun yang lalu saya pernah, mungkin sebelum COVID, mungkin pernah saya, atau baru 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Atau kelihatannya asing, saya tidak asing sudah. Walaupun kelihatannya ada banyak jemaat yang baru saat ini, puji Tuhan, dan saya bersyukur hari ini boleh diundang untuk berjumpa dengan jemaat GPDI Bethany yang sudah lama menjadi mitra dengan SCT Star, mitra dengan pelayanan kami. Dan sama-sama telah diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini memang sejak beberapa bulan yang lalu Pak Pendeta Herman menghubungi saya untuk hari ini. Mungkin semalam juga saya sudah komunikasi dengan beliau. Pasti beliau hari ini mengikuti lewat YouTube ibadah hari ini. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara diambil dari Kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ke 23. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 17 ayat 20 sampai ke 23. Kita bergantian, Bapak Ibu Saudara, saya yang bacakan ayat 20 dan 22, Bapak Ibu Saudara yang bacakan 21 dan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Tema yang ingin sampaikan hari ini adalah kesatuan menjadi kesaksian. Kesatuan orang-orang percaya menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Kesatuan seluruh jemaat menjadi penginjilan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Firman Tuhan hari ini menjelaskan dengan konteks sebelum Tuhan Yesus naik ke Taman Getsemane, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini adalah penjelasan sebelum Tuhan Yesus naik ke Taman Getsemane. Ini adalah doa terakhir Yesus kepada Tuhan untuk murid-muridnya. Dan sebelumnya dari pasal 13 kitab Yohanes, Tuhan Yesus mengumpulkan dengan murid-muridnya, berkumpul dengan murid-muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya dari pasal 13. Kemudian disitulah Tuhan Yesus memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Dilanjutkan dengan pasal 14. Yesus menjanjikan kedatangan penghibur, yaitu Roh Kudus. Ayat pasal 15. Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar, jadi seluruh orang-orang harus melekat diri kepada Tuhan Yesus. Pasal 16, kembali lagi Tuhan Yesus menjelaskan mengenai pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus. Kemudian pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum naik ke Taman Getsemane, Tuhan Yesus berdoa bersama dengan murid-murid. Dan isi doa, intisari doa hari ini agar mereka semua menjadi satu. Tuhan tolong izinkan, tolong agar mereka semua menjadi satu. Jadi intisari pesan dianggap waisak Tuhan Yesus sebelum
mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus bergumul dan doa sendiri, Tuhan Yesus menginginkan murid-murid semua menjadi satu. Tuhan Allah ingin seluruh gereja menjadi satu. Dan Tuhan ingin semua komunitas gereja menjadi satu. Ketika komunitas Kristus menjadi satu, gereja dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Dari ayat 21 Bapak Ibu Saudara, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana dunia mengetahui Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita, bagi dunia, ketika murid-murid yang sudah menjadi murid Yesus menjadi satu. Berulang-ulang kali dari ayat 22, dan di dalam doa yang terakhir Tuhan Yesus menekankan kesatuan murid-murid. Mengapakah Tuhan Yesus menekankan pentingnya kesatuan murid-murid Bapak Ibu? Karena mereka sudah menjadi satu. Mereka sudah biasa satu, 12 murid. Mereka selalu menunjukkan kesatuan di hadapan Tuhan, di dalam firman Tuhan, atau sering, walaupun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, sering menunjukkan perselisihan, bertengkar, tidak menjadi satu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kitab Injil, seringkali mereka tidak menjadi satu. Bahkan salah satu murid di dalam 12 bukan hanya tidak menjadi satu, tetapi melawan dan tidak sama dengan murid-murid dan dengan Yesus. Saat Tuhan Yesus turun dari gunung perubahan, 3 murid yang penting, 3 murid yang diakui oleh Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mulai berdebat siapakah yang lebih utama, siapa yang akan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yang mereka seringkali Bapak Ibu, walaupun 3 tahun mereka mengikuti Tuhan Yesus, pemuridan Tuhan Yesus luar biasa, tetapi mereka seringkali tidak menjadi satu. Jadi Indonesia, dan sebentar lagi kita atau GPDI Betani, apakah sudah bentuk panitia Natal Bapak Ibu? Sudah? Panitia Natal Oikumene di Pekanbaru sudah terbentuk? Mungkin ya, dan ada banyak lembaga akan mengadakan Natal Bapak Ibu Saudara, dan juga ada banyak lembaga denominasi gereja. Kalau GPD kita ikut dengan lembaga gereja apa Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu? Di Indonesia ada banyak aliran persekutuan gereja. Tahu Bapak Ibu? GPDI di dalam PGPI ya, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia ya, PGPI. Sekalian GPD juga di dalam lembaga PGI juga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, setahu saya ada. Selain itu, kalau saya melihat ada banyak jenis persekutuan lembaga denominasi Indonesia. Mengapa ada banyak denominasi persekutuan kesatuan Indonesia ada di sini? Karena sudah menjadi satu atau masih belum, maka ingin berusaha sebanyak mungkin ya, semua menjadi satu. Karena tidak Bapak Ibu, karena masih banyak ada perselisihan, seringkali tidak menjadi satu. Yang dulu menjadi satu sudah menjadi 2, bukan hanya menjadi 2 ya, 3, 4, 5 ya. GPDI, huruf GPDI gereja cuma 1 atau beberapa Bapak Ibu? Ya. GPDI saja ada beberapa setahu saya. Betul Bapak Ibu Saudara? GBI juga banyak. Betul Bapak Ibu Saudara?
Kalau di Korea, denominasi yang besar itu adalah Presbyterian. Karena Injil yang pertama masuk ke Korea Selatan, itu Injil dari Presbyterian dari Amerika sampai saat ini. Tapi puluhan atau seratusan denominasi yang menggunakan Presbyterian. Yang Presbyterian di antaranya yang dianggap sudah tidak menjadi gereja yang sehat, sudah diputuskan menjadi gereja sesat. Sudah beberapa masuk ke Indonesia menggunakan nama Sinode Presbyterian. Gereja Indonesia tahu, wah ini gereja Presbyterian datang untuk memberitakan Injil. Bisa membedakan gereja itu adalah gereja yang sehat atau sesat? Tidak, itu sedang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kesatuan menurut Tuhan Yesus sangat penting untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Maka Tuhan Yesus ingin menjelaskan, menekankan di dalam doa terakhir sampai menjelaskan kami adalah satu, Allah dan aku dan Roh Kudus adalah satu. Ini sebenarnya salah satu doktrin. Apa namanya doktrin Bapak Ibu? Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Apa ini doktrin? Ya, doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal. Sering salah dipahami. Sering sulit dipahami. Sering dikritik oleh pihak yang lain. Maka orang Kristen percaya pada 3 dewa. Amin. Sepertinya tidak ya Bapak Ibu Saudara. Apakah orang Kristen sesuai dengan kritik yang ada dari pihak yang lain? Apakah orang Kristen percaya pada 3 Allah? Berdasarkan Allah Tritunggal tadi yang disebut ya, doktrin Tritunggal. Ya, di dalam sekolah teologi kita menjelaskan dengan beberapa persepsi ini dan itu. Tapi inti sari untuk mengerti doktrin Allah Tritunggal sebenarnya di atas pikiran dan logika manusia Bapak Ibu. Kalau kita mengerti semua hal tentang Allah, semua tentang karya Allah, Allah sepertinya di bawah pikiran manusia. Kalau kita mengerti semua tentang penjelasan tentang karya Allah, Allah sepertinya di bawah standar, di bawah ya standar kita. Manusia lebih unggul daripada Allah. Jadi karena firman Tuhan menjelaskan, tapi firman Tuhan tidak mengatakan ini adalah 3 dewa, 3 Allah, tetap adalah satu, maka kita percaya, kita menerima. Dan sama-sama semua memuliakan Allah Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus ingin murid-murid menjadi satu agar dunia tahu. Agar dunia tahu Tuhan Yesus diutus dari Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja Tuhan, komunitas gereja dapat mewujudkan kesatuan, dapat semakin bersatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang poin yang pertama untuk gereja menjadi satu, saat kita melihat perbedaan saja sulit untuk menerima satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan melalui perbedaan yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah gereja lain, di tengah-tengah daerah lain, kita bisa menerima satu dengan yang lain dan akhirnya bisa menjadi satu. Semua orang percaya yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan harus berusaha melihat di tengah perbedaannya Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja Indonesia sama seperti Tuhan telah bekerja di tengah-tengah gereja Korea. Ada amin. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah perbedaan yang besar. Kita harus mengakui bahwa ada berbagai tipe dan cara untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya ada satu cara saja untuk mengasihi Tuhan, sepertinya Bapak Ibu Saudara,
ya akan bosan. Mungkin terlalu semuanya. Tuhan juga merasa bosan melihat manusia yang kreatif, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tapi tidak terlalu kreatif untuk menyenangkan Tuhan. Dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, secara alkitabiah, ada seorang teolog menjelaskan ada 9 cara untuk mengasihi Allah yang berbeda-beda secara besar yang muncul di dalam firman Tuhan. Itu berdasarkan buku Jalan Kudus yang dibuat oleh Gary Thomas. Ada buku bahasa Indonesia. Bapak Ibu boleh ya beli buku itu. Itu mudah dipahami, sangat menolong untuk kita mengerti diri kita sendiri dan mengerti perbedaan yang ada di dalam orang lain. Ada 9 tipe yang berbeda-beda untuk mengasihi Allah. Misalnya Bapak Ibu Saudara, tipe alami. Tipe alami, mengasihi Allah di alam terbuka. Ada tipe-tipe tertentu berhubungan dengan Tuhan daripada beribadah secara rutin di gereja, tapi mereka lebih di lapangan yang terbuka saat ya berdoa atau merasakan memuji Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya tipe pengasih, mengasihi Allah dengan mengasihi orang lain. Cara mereka mengasihi Allah itu adalah dengan cara mengasihi orang lain. Seperti beberapa orang mendirikan panti asuhan, memperhatikan orang-orang yang dibutuhkan. Cara mereka mengasihi Allah, berhubung dengan Allah, itu adalah cara menolong orang lain, mengasihi orang lain. Tipe antusias, seperti ya kita gereja karismatik adalah tipe antusias. Kita tadi antusias Bapak Ibu Saudara. Tadi semangat memuji Tuhan, kurang semangat tadi, karena gembalanya saat ini belum ada kurang semangat. Allah tetap ada. Saya melihat gaya karismatik tetap semangat dengan berdiri, tepuk tangan. Tadi belum lompat-lompat Bapak ya, biasa lompat ya. Tepuk tangan, bersuara, menunjukkan apresiasi kita masing-masing saat beribadah. Tetapi ada juga tipe-tipe yang lain merasa terganggu dengan gaya ibadah sorak-sorai, bersuara. Ada juga tipe-tipe tertentu mengasihi Allah melalui ritual ibadah yang sudah disusun, kalimat doa, pimpinan memimpin acara ibadah secara teratur, merasa wah semakin dekat dengan Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara, ada juga tipe orang yang mengasihi Allah beda-beda. Jika kita fokus pada perbedaan, sulit menjadi satu. Kalau sulit menjadi satu, sulit memberitakan Injil. Tetapi jika saat kita mengerti ada perbedaan yang cara mengasihi Allah, ketika kita mengakui, kita bisa semakin menjadi satu. Dan di dalam firman Tuhan juga Bapak Ibu, ada juga Daud dan Jonathan berbeda-beda. Mereka berdua tetap dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus, Barnabas begitu berbeda. Yohanes dan Petrus, orang berdua yang berbeda berperan untuk memberitakan Injil bersama-sama ketika mereka menjadi satu. Jadi perbedaan di dalam melayani Tuhan itu adalah kelimpahan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga sedang membesarkan anak? Apakah tipe, karakter, talenta, kemampuan anak-anak kita semuanya hampir mirip sama? Karena mereka dari anak kita sama Bapak Ibu. Ada yang punya di atas 2 anak, boleh angkat tangan, di atas 2 anak. Ada yang di atas 10, ya saat ini ya. Kalau dulu ya. Kadang-kadang saya tanya kepada mahasiswa di ST, wah ada yang 9, 10 masih ada. Luar biasa, mereka sedang memberitakan Injil keluarganya. Memberitakan Injil kepada orang lain sulit, maka punya anak yang banyak. Wah itu. Hah?
Kalau kita sampai saat ini belum pernah memberitakannya, membawa jiwa yang baru, wah, kita harus punya di atas 3 anak Bapak Ibu. 2 orang suami istri yang Kristen menikah hanya dapat 2 anak, wah seimbang ya. Kerajaan Allah tidak bisa berkembang ya. Paling tidak 3 ya. Keluarga hamba Tuhan lebih dari 3 ya. Kami 3, kami punya 3 anak dari kami, betul-betul mereka lahir dari keluarga kami. Berbeda-beda Bapak Ibu. Beda sekali. Wah, berbeda sekali ya, sulit. Minggu depan, ya, terpaksa istri saya harus pergi ke Korea untuk mendamaikan yang terjadi perbedaan di antara 2 anak. 2 anak. Anak saya 3 anak, dari SD sampai SMA dibesarkan di Pekanbaru. Dan setelah saat kuliah semuanya yang bungsu baru tamat dari Dharma Yuda, jadi bulan yang lalu kita bawa ke Korea. Jadi 3 anak sedang belajar studi di Korea. Yang kedua sedang tinggal sendiri. Jadi yang ketiga kami titip di kamar kecil, 1 kamar yang kecil. Mereka sedang dalam peperangan, bukan peperangan rohani Bapak Ibu. Perang karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Padahal mereka dulu ya sama-sama tinggal di rumah kami. Mereka betul-betul anak kami. Benar-benar berbeda. Wah, sulit menerima berbeda. Kami selalu mendamaikan, mencoba harus menerima perbedaan ini dan itu. Tapi di antara perbedaan yang nampak di dalam keluarga kami saja, Bapak Ibu, saya dengan istri saya bisa mengerti perbedaan yang ada di dalam karakter orang yang kami layani. Betul-betul di antaranya ada yang jauh nampak. Sejak 20 tahun ini Tuhan mempersiapkan kami dengan menyesuaikan dengan perbedaan yang cukup ada di dalam membesarkan anak. Ketika kita belajar perbedaan yang ada di dalam diri orang lain, tapi sama-sama punya hati ingin melayani Tuhan, ya kita mengakui perbedaan. Saat itu kesatuan terjadi. Amin. Ketika semakin perbedaan ada dan saling mengakui dan menerima perbedaannya, gereja semakin akan menjadi satu. Dengan gereja menjadi satu, gereja bisa dipakai oleh Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan hari ini, yang kedua, bagaimana gereja semakin menjadi satu saat gereja bertumbuh, saat pribadi masing-masing semakin bertumbuh, saat kita pribadi masing-masing semakin menyerupai Tuhan Yesus. Semakin kita menjadi dewasa, kita menjadi satu dengan yang lain. Ayat 17, Bapak Ibu kita baca sama ke ayat 17. Kita baca 2, 3 ya. Sorry. Ayat 23. Pasal 17 ayat 23. 2, 3 ya. Bagaimana murid-murid semakin menjadi satu, menjadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus ada di dalam Allah. Sama seperti Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Tuhan Yesus di dalam Allah, memuliakan Allah, tidak mau meninggikan diri. Semakin mereka bersatu, Allah bersatu. Semakin orang-orang percaya hidup di dalam Tuhan Yesus, kita semakin akan sempurna, semakin menyertai Tuhan Yesus, semakin akan menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara, tahukah rasio perceraian di Jepang? Ya, ini sebuah data yang lama. Setelah 20-30 tahun kemudian
keluarga semakin sudah banyak yang ingin bercerai, yang sudah pernah hidup 20 tahun, 30 tahun, kemudian di usia suaminya pensiun, sudah banyak yang ingin bercerai. Itu semakin meningkat. Bagaimana di Indonesia juga sama, Bapak Ibu? Ibu-ibu sedang tunggu dana pensiun suami, ya, kemudian suami sudah pensiun, bercerai. Biar dapat dari dana pensiunnya dibagi dua. Apakah ini sering terjadi di Indonesia? Mungkin Indonesia masih tidak, ya, di Jepang, negara Jepang. Waktu pernikahan lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Sebenarnya sudah lama tinggal bersama, seharusnya lebih menjadi satu. Apakah waktu menentukan kesatuan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah lama menjadi jemaat, semakin menerima satu dengan yang lain? Apakah yang baru lebih mudah menerima atau yang lama? Kalau waktu tidak bisa menentukan membuat kita menjadi semakin satu, tidak Bapak Ibu Saudara. Ada satu pendeta menjelaskan kehidupan pernikahan sama seperti segitiga. Ya, suami ada di titik kiri misalnya, istri ada di titik kanan, yang dulunya begitu berbeda. Ketika menikah, ketika mereka berdua semakin mengarah ke satu Allah, satu tujuan, satu panggilan, dan hidup pernikahan semakin menjadi satu. Amin. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, selama 10 tahun, 20 tahun, karena ada urusan pribadi, itu bisa menjadi urusan anak, itu bisa menjadi urusan saya malu, atau urusan ekonomi, masih bisa bertahan, sama seperti situasi di Jepang. Tapi urusan misalnya anak sudah mulai kuliah, sudah kerja, tinggal suami saja, tinggal istri saja. Boleh Bapak Ibu suami istri sekarang duduk bersama, boleh lihat suami istri, lihat saja sukacita, senyum, wah, seperti yang dulu, semakin, wah, ya ada istri saya di depan saya. Bapak Ibu, kami juga sedang bergumul, sudah hidup bernikah lebih dari 25 tahun. Ya, dulu waktu pacaran, saya bawa motor, istri saya, ya duduk, ya. Sekarang apakah sama perasaannya? Apalagi 3 anak sekarang tidak ada di dalam keluarga di sini. 3 anak di Korea. Kami sedang menyesuaikan dengan versi hidup yang baru. Bagaimana hidup pernikahan semakin menjadi satu. Karena ada satu tujuan, kami masih berjuang dan masih menjadi satu. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, ya akan sulit, semakin sulit. Boleh nanti tanya sama istri saya, apa yang disampaikan Pendeta Yun benar atau tidak Bapak Ibu, ya. Jadi kesatuan saat kita sama-sama semakin hidup di dalam Tuhan Yesus, semakin suami, istri, dan setiap jemaat kita masing-masing, semakin kita dekat hidup di dalam Tuhan, semakin kita hidup di dalam Roh Kudus dan Tuhan Allah yang menjadikan kita satu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ya ketika kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, kita bisa menjadi satu. Dan firman Tuhan betul-betul menekankan mengapa kesatuan begitu penting di dalam murid-murid. Maka Tuhan Yesus sebelum mati di atas kayu salib, menaikkan doa terakhir sepanjang pasal 17 ini. Setelah pasal 17 Yohanes, pasal 18 mulai menceritakan penderitaan Tuhan Yesus naik ke Taman Getsemane dan akan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menekankan kesatuan murid-muridnya.
Karena kesatuan seperti tema hari ini menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Kesatuan adalah jalan misi. Kesatuan adalah bukti misi. Kesatuan orang Kristen adalah kesaksian di tengah-tengah dunia. Nah, sekali lagi kita baca ayat 21 Bapak Ibu, ayat 21. Kita bacakan 2, 3 ya. Agar mereka juga menjadi satu, mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Saya tahu GPDI juga punya visi untuk memberitakan Injil di tengah-tengah daerah ini, di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, membawa jiwa yang belum percaya. Setelah saya dengar kesaksian dari Pak Herman, ada di antara jemaat menjadi anak Tuhan dari orang-orang yang belum percaya. Dan kemudian ketika saya menulis disertasi Bapak Ibu 5 tahun yang lalu, saya mengutip kesaksian di dalam disertasi saya. Bagaimana di tengah-tengah mayoritas negara ini, kita sebagai minoritas, bagaimana kita bersaksi memberitakan Injil. Bagaimana gereja dapat menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia. Dan gereja yang satu, di dalamnya ada penyembuhan, ada mujizat yang terjadi, ada kasih yang berlimpah yang disalurkan kepada orang lain. Gereja yang satu dapat melakukannya. Gereja yang satu bisa mengalirkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kasih yang belum pernah mereka alami dari orang lain, dari lembaga lain, dari agama lain. Kesatuan, kasih, damai, dan sukacita yang ada di dalam gereja membuat dunia percaya kepada Tuhan. Nah, karena begitu bersukacita di dalam kesatuan gereja, jadi kita ingin mengajak orang lain. Karena ada sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang dialami oleh persekutuan atau lembaga atau pesta yang lain. Bapak Ibu Saudara, misi penginjilan tanpa kesatuan tidak bisa bertahan lama. Kalau kita tetap memberitakan Injil, berperan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia tanpa kesatuan tidak akan bertahan lama. Kalau gereja, bagaimana gereja GPDI Bethani bisa bertumbuh tanpa kesatuan, gereja kita tidak bisa bertumbuh. Walaupun banyak ada pasir, kalau itu tidak saling melekat, tidak bisa menjadi sebuah bangunan, Bapak Ibu Saudara. Saya dari SCT Star, Bapak Ibu Saudara ya, sudah lama saya melayani sebagai dosen, sebagai memimpin di yayasan, menjalankan SCT Star. Sudah, puji Tuhan, sudah ada SMTK. Sudah ada STTK, sudah ada PAUD di daerah Kulim. Dan SCT Star sudah sejak tahun 2008 didirikan di seberang gereja kita. Apakah Bapak Ibu masih ingat SCT Star yang dulu ada di seberang taman komplek Taman Malibu ya? Sudah dulu hampir mungkin GPDI Bethani lebih duluan didirikan. Kemudian Tuhan sampai saat ini memakai SCT Star untuk memberitakan Injil. Pelayanan sampai di daerah pedalaman, di tengah-tengah suku Talang Mama, di tengah-tengah suku Anak Dalam. Dari 1 desa, sudah 7 desa kami layani. Sudah 10 orang alumni hamba Tuhan yang tamat SCT Star, kami utus di pedalaman. Sudah berjalan 7-8 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa desa di suku Talang Mama, hamba Tuhan tinggal, mereka semua tinggal di tengah-tengah orang-orang masyarakat yang kami layani. Belum ada jalan,
dulunya ya, jalan lancar tidak ada, belum ada listrik, harus mandi di sungai, mandi di ya air yang ada di sana. Mereka bertahan melayani masyarakat di sana. Kebanyakan masyarakat yang namanya satu desa 100 kakak lebih, semuanya orang-orang belum percaya. Semenjak alumni sudah tinggal bersama mereka, kami sekolahkan anak-anak di tingkat SD, Bapak Ibu ya. Setelah itu sebagian anak sudah kita tamatkan, kita bangun satu rumah singgah. Jadi tingkat SMP-nya di depan satu desa, kita sekolahkan menerima anak yang tamat dari pedalaman. Yang pedalaman berarti sekitar 12-13 jam dari Pekanbaru. Kemudian di rumah singgah kita usahakan sekarang 25 orang siswa kita sekolahkan. Kemudian puji Tuhan baru tahun ini 7 anak yang sudah kami didik di rumah singgah selama 3 tahun di tingkat SMP, sambil mereka tinggal di dalam rumah singgah sudah masuk SMTK Pekanbaru di kawasan Kulim kita. 7 orang, sekitar 10 orang siswa suku Talang Mama sedang belajar tingkat SMA. Suku Talang Mama tidak sampai 5%, tidak sampai 2-5% sekolahkan anak di tingkat SMA. Tidak sampai 10% sekolahkan tingkat SMP. Tidak sampai 30% sampai luluskan tingkat SD. Dan ada 2 anak suku Talang Mama sudah masuk ST Star. Semester 3 dan semester 1 sudah ada. Dan pelayanan ini Bapak Ibu Saudara, ini melalui proses yang begitu panjang lama, tidak mudah kami layani. Hamba Tuhan yang tamat dari ST Star tinggal di tengah-tengah pedalaman tanpa sinyal HP, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka bisa bertahan melayani, memberitakan Injil di tengah-tengah pedalaman? Saya yakin dan percaya dengan kesatuan di antara 10 hamba Tuhan. Kesatuan para hamba Tuhan dengan kami. Kesatuan mereka dengan Tuhan menguatkan mereka, mengingatkan tugas dan panggilan mereka. Maka mereka sering mengakui, karena mereka juga dikuatkan dukungan dari Tuhan, maka mereka bisa bertahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita mengingatkan betapa pentingnya anak-anak Tuhan berusaha atau berupaya menjadi satu. Dan Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan berusaha menjadi satu. Dan baik di dalam setiap jemaat maupun di antara gereja-gereja maupun di antara gereja dengan lembaga misi, semakin kita saling kerjasama, kerajaan Allah, orang-orang yang belum percaya semakin banyak datang di hadapan Tuhan. Kami ST Star sampai saat ini, dulu di satu ruko, sekarang sudah Tuhan izinkan sampai mengelola berbagai lembaga dan sekolah, dan ada gedung bangunan ini dan itu. Dengan bersatu dengan berbagai pihak Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak gereja adanya untuk bermisi, amin. Gereja adanya untuk memberitakan Injil. Gereja adanya untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Kesaksian berarti bukan kita sibuk dengan urusan di dalam gereja kita saja. Apakah ada kegiatan, doa, dana dari gereja kita sedang kita upayakan disalurkan di luar Bapak Ibu Saudara? Atau kita sedang sibuk dengan mengurus diri kita sendiri, mengurus urusan keluarga kita sendiri saja, mengurus hal-hal yang pribadi saja, daripada berupaya menjadi satu di dalam memberitakan Injil. Tuhan menginginkan
Ya, tugas kita untuk memberitakan Injil melalui kesatuan, ya, termasuk pelayanan yang kami layani. Tidak lepas dari dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, dukungan dana, dan semuanya yang lain. Dan semoga ya kota ini semakin banyak orang datang di hadapan Tuhan melalui kerjasama ini, melalui kesatuan, melalui Bapak Ibu Saudara, ya, dengan doa dan dukungan daripada kita masing-masing, agar orang-orang yang kami layani saat ini 23 anak di rumah singgah, mereka semuanya secara total, ya, tidak ada sponsor dari luar. Ya, butuh orang-orang yang kami didik, butuh ya biaya makan. Sekolahnya memang sekolah negeri, 23 anak harus tinggal di tengah rumah sederhana di sana. Doakan agar semua pelayanan seperti ini berjalan melalui kesatuan bersama ini. Dengan demikian hanya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semoga GPDI Bethany semakin menjadi satu di dalam jemaat, di antara jemaat. Semoga gereja Tuhan, semoga orang-orang percaya di kota ini semakin menjadi satu untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.